billahi, nauzubillah min zalik ya. Nah Ustazah nih seperti tadi yang udah kita lihat ya. Ini kan kadang suami yang ceritain masalahnya nih. Ada juga nih suami yang suka ember nih ke teman-temannya kalau lagi nongkrong kan biasanya suka kayak gitu ya Ustadz ya. Saking Buka sebenarnya aibnya untuk membanggakan. Iya, Tapi jatuhnya benar. mencemarkan. Nah itu, nah ini sebenarnya apa sih dalam pandangan Islam sendiri nih kalau suami membongkar aib istrinya di depan orang lain nih, misalnya sahabat-sahabatnya. Seperti apa tuh Ustazah, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Prihatin sekali dengan hal seperti ini sebenarnya. Tadi istri bongkar aib suami. Udah biasa karena perempuan itu al-hawa. Hawa itu. Ya. Jadi namanya juga hawa. Nggak bisa mingkem mulutnya. Ya, Aca sih nggak pernah sih bongkar yang aneh-aneh sih soal Nauzubillah min Desta zalik ya. Nauzubillah Jadi min harus bisa zalik. menjaga gitu. Ya, setiap rumah tangga ketika kita menjalani bahtera rumah tangga pasti ada saja cekcok, perselisihan, pertengkaran. Yang satu pengen menang, yang satu juga pengen menang. Silahkan bertengkar, silahkan karena itu bumbu rumah tangga. Akan tetapi ketika bertengkar kita harus menjaga beberapa hal agar pertengkaran itu tidak sampai kepada perceraian. Apalagi kepada hal-hal yang bisa merugikan keluarga, anak, saudara. Karena ada 3 penyebab, jangan sampai 3 hal ini kita lakukan kalau lagi bertengkar sama pasangan. Nah, apa Pertama, tuh, kita Ustazah? nggak boleh caci maki. Nah ini nih. Caci maki sama pasangan kita ya. Ha-ha. Subhanallah, dasar kamu apa gitu ya. Misalnya gitu jadi Ya subhanallah, jadinya ke fisik ngata-ngatain kadang-kadang ke fisik ya. jadinya ya. Dasar kamu mohon maaf kalau di kamar seperti ini. Akhirnya menyakiti Aduh, lagi subhanallah. istrinya, menyakiti lagi pasangannya. Pertama jangan caci maki. Yang kedua tidak boleh KDRT. Kekerasan Innalillahi. dalam rumah tangga. Nah. Berapa banyak pasangan atau suami, bukan hanya suami tapi juga istri, Istri juga suka yang KDRT main tangan loh. KDRT sama suami. Jagger juga ya istrinya. Iya subhanallah, jadi tidak dibolehkan KDRT dalam bentuk Innalillahi. apapun. Kalau lagi marah, marahnya kalau bisa mulut aja. Iya. Itu pun harus dijaga mulut. Benar. Kalau memang sudah sangat marah terhadap istri, tinggalin istrinya. Tinggalin, karena meninggalkan istri yang sedang marah itu bisa merubah suasana. Atau dengan cara yang ketiga, Rasulullah kalau Siti Aisyah lagi marah, cemburu itu dipeluk sama Rasulullah. Masya Allah Jarang gemesnya. laki-laki yang kayak gini kayaknya. Masya Allah. Istri marah dia ikutan marah ya. Heeh. Lo kenapa sih ngomel Makin mulu? naik ya. Makin naik gitu Heeh. kan, subhanallah. Jadi jangan lakukan 3 hal ini, KDRT, caci maki, dan yang ketiga yang paling fatal sekali, membicarakan aib istrinya. Baik di depan dirinya, jadi pas dia lagi berantem sama istrinya ternyata ada anaknya. Anaknya ngedenger nih Ustadz. Benar. Oh ternyata ibu saya kayak gini, ayah saya kayak gini, tidak boleh 3 hal ini. Makanya tadi ayat yang sering Ustadz Maulana bawakan sangat berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian buat laki-laki. Laki-laki juga adalah pakaian buat perempuan. Masya Allah. Jadi saling menutupi. Syekh Jalaluddin dalam tafsirnya, tafsir Jalalain mengatakan makna penutup atau pakaian di sini adalah yang pertama sebagai pelindung. Melindungi kekurangan istri, melindungi keburukannya, melindungi hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, itu yang harus dilakukan. Yang kedua sebagai penutup aurat. Istri punya aurat, suami punya aurat, kita tutupi, saling menutupi. Jadi untuk menutupi, untuk melindungi, dan makna pakaian yang ketiga itu adalah sebagai sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat. Kita kalau pakai baju kan paling dekat sama kita, melekat pakaian ini. Masya Allah. Jadi istri itu adalah orang yang paling dekat dan melekat dengan diri kita. Yang tahu semua keburukan kita itu istri. Yang tahu saya kalau tidur bagaimana, ngorok atau tidak siapa? Aduh, itu cuman... Suami saya kan lagi ikut ya Ustadz ya. Yang tahu Kak Caca kalau di rumah bagaimana siapa? Ya, Desta kan, suami, suami iya, kan, Desta. subhanallah, bukan yang lain-lain. Jadi aib kita yang paling tahu itu suami kita. Ya jadi dilarang membuka aib pasangan kita, apalagi mohon maaf sekali, aib yang ada dalam kamar. Berapa banyak laki-laki yang dia memuji istrinya, tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan hadis riwayat itu ya Syekh. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah, ar-rajulu yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaihi, thumma yansyuru sirraha. Suami yang malamnya merayu istrinya bersenang-senang, bercampur dengan istrinya,
tapi di siang hari dia buka semua aib istrinya, dia jelekan istrinya di hadapan halayak ramai. Nah ini suami yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, apalagi Jadi kalau Islam sangat sampai melarang. nyampe ke kuping istrinya ya. Iya. Nah itu dan Apalagi yang mengetahui itu orang tuanya, benar. keluarganya. Nanti kan jadinya semuanya melebar sakit hati bukan istrinya doang ya Ustazah, tapi juga sampai ke keluarganya juga karena merasa nggak terima ya. Subhanallah. Nah jamaah sekali lagi nih ya, jadi saling menutupi suami istri. Pasti kita juga punya aib-aib ya. Jadi jangan sampai kita membuka aib kita apalagi suami sendiri karena yang paling melekat tadi ya kata Ustazah Syifa, Masya Allah. Ya ini berikutnya langsung aja kita menjawab pertanyaan dari jamaah-jamaah kita nih ya. Nih langsung aja ini dari Susi Lovier. Ya Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang wanita belum menikah dan sudah berumur, tiba-tiba ada orang yang melamar. Padahal orang ini jauh dari kriterianya. Misalnya sholatnya masih jarang, terus maaf punten ngerokok, dan boleh nggak sih untuk menolak gitu. Bagaimana sih cara menolak agar tidak menyakiti orang itu? Nah ini gimana nih Ustadz Syam? Silakan. Kalau misalnya ya udah, kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria ada pilihan untuk menolak, boleh saja sebenarnya. Apalagi menyangkut tentang hal agama ya. Karena kan kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang datang melamar lalu udah baik agamanya, jangan kau tolak karena itu akan membuat yang namanya fasadan fil ard gitu kan, membuat kerusakan di muka bumi ini kalau ditolak karena agamanya. Tapi kalau ditolak karena hal yang lainnya, karena memang jarang sholat kok. Jarang sholat, kan bukannya kita hari ke hari kiamat yang paling pertama diperiksa adalah sholatnya. Jadi benar. mestinya juga daripada seorang wanita yang memiliki hak untuk menolak juga. Karena sebenarnya yang menolak itu kan orang tua biasanya kan. Kalau anak soleha itu biasanya menerima apa yang diterima orang tuanya. Tapi kalau masalah hal-hal yang tidak terlalu signifikan, misalnya bukan hal yang fundamental, contoh misalnya kebiasaan buruk aja yang masih bisa dirubah, itu bisa saja diterima, mungkin berjalannya waktu akan berubah. Tapi kalau udah masalah sholat, masalah agama nggak ada toleransi. Kalau misalnya mau menolak silahkan menolak, tapi kalau misalnya mau belajar sama-sama, nah itu lebih baik lagi. Iya Ya benar, kan? karena biar bagaimanapun kan dua manusia dijadikan satu pasti ada perbedaan Ustadz sampai Iya kapanpun dong, ya. iya dong, Loh gitu. kok jadi kayaknya tahu banget gitu. Kok tahu banget, kok tahu banget. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Nah ini kan tadi Ustadz Syam dari sisi anak nih. Dari sisi nah anak. kalau Ustadz Maulana dari sisi orang tua gimana Kalau nih? saya dari Ustadz? sisi orang tua, kepada semua orang tua, ketika kita datang seseorang untuk melamar anak kita, sebaiknya orang tua yang baik bertanya kembali kepada anaknya. Gimana? Cari pendapatnya. Kenapa? Karena yang akan hidup bersama dengan suami adalah anaknya. Adalah anak itu, bukan kita yang mau menikah. Yang mau menikah adalah anak kita. Sebaiknya jangan kita otoriter langsung menerima begitu saja. Tapi sebaiknya kita tanya dulu anak kita. Yang kedua berikutnya, kalau memang mau menolak, nolaklah dengan yang baik-baik, kata-kata yang baik. Dan sebenarnya kalau lamaran jangan sampai orang-orang tahu deh. Melamar itu usahakan sembunyi-sembunyi. Kan belum tahu jawabannya ya Ustadz ya. Iya, kalau ditolak enggak banyak yang tahu, enggak bikin malu. Kalau diumumin mau melamar, kalau perlu lamaran cuma 2 orang. Waktu istri saya dilamar, Ya, cuma gimana 2 tuh, orang Mbak? naik beca ibu saya. Aduh Masya Allah. Sama sahabatnya naik beca. Lamaran cuma naik beca doang. Iya benar. Padahal ada mobil sih, naik beca. Ya aduh. Hebat, hebat. Ya. Apalagi berikutnya yang ketiga jangan kasih harapan. Jangan kasih harapan. Bisa itu nanti. Pokoknya saya akan usahakan anakku terima. Pokoknya anak itu pasti mengerti. Pokoknya dia jangan kasih harapan. Jadi tetap kembali diskusi kepada anak yang akan menjalani rumah tangga. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai ngasih harapan, tapi anak pun sebagai anak boleh menolak ya jika memang Bisa. syaratnya memang syariat ya Ustadz Syariat, ya. iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mudah-mudahan dilancarkan ya Mbak ya perjodohannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz Syam, ini aku mau nanya nih. Ini ada nggak sih kisah di zaman dulu yang bisa dijadiin pelajaran sekaligus pembelajaran untuk khusus tema kita pada pagi hari ini nih Ustadz. Oh, Nih, Masya Allah. seperti apakah kisah di zaman dahulu mengenai seorang wanita yang menjadi pakaian bagi keluarganya, Masya Allah. Silakan Ustadz Syam. Kalau bicara kisah zaman dahulu mungkin yang nonton bilang gini, oh itu kan di zaman Nabi, itu kan sahabat. Saya mau cerita yang zaman sekarang ini.
Zaman sekarang ada sebuah kisah dari ada seorang syekh di Jeddah sedang khutbah gitu ya. Ketika dia khutbah dia menceritakan air matanya menetes karena dia mendapat suatu kisah dari seorang suami yang berhadapan di hadapan istrinya lalu dia bilang saya rela mati demi istri saya. Kenapa? Dia bilang, Syekh dulu saya jahat banget sama istri saya tapi sekarang ini saya rela mati untuk istri saya. Bahkan nyawaku pun saya mau serahkan kepada istri. Lalu Syekh ini bertanya, apa yang membuatmu secinta itu terhadap istrimu? Tidak boleh orang secinta itu sama pasangannya, harus Allah nomor satu. Kata orang ini memang Allah nomor satu tapi ke istriku minta apapun saya akan kasih. Bertanya Syekhnya kan, bisa seperti itu, bisakah engkau membagikan ceritamu kenapa engkau seperti itu? Suatu ketika saya bersama dengan istri saya, kami bertengkar hebat. Ketika kami bertengkar hebat dengan saya emosi ada setan yang merasuki pikiran saya akhirnya saya menjadi orang yang sangat ringan tangan pada saat itu saya tampar istri saya. Saya tampar istri saya menangis dia. Setelah saya tampar menyesal saya. Tapi emosi saya tidak turun, tetap saya emosi. Baru habis saya tampar tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pas ngetok pintu saya buka pintu, saya lihat ternyata ibunya datang. Mertua saya datang, wahai Syekh. Mertua saya datang, saya bilang gimana ini saya ceritakan kepada mertua saya ini. Akhirnya istrinya masuk ke dalam kamar, dia keluar kembali masih ada bekas-bekas merah di pipinya. Lalu menetes air mata istrinya, dia bilang, kenapa kamu nak? Apa yang terjadi? Dia bilang, saya menangis bu. Kenapa kau menangis? Siapa yang ini? Saya menangis, saya kangen sekali sama Ummi. Dia bilang, saya kangen sekali sama Ummi. Lalu kata ibunya, kamu kangen itu? Ya saya kangen sekali saya sama Ummi, saya berbaring terus di bantal dengan tangan saya seperti sehingga merah pipi saya kangen sekali sehingga saya meneteskan air mata karena kangennya sama Ummi. Masuklah ini ibunya ke dalam lalu kata suaminya izinkan saya keluar beli makanan dulu buat kalian. Keluar dia di jalan dia menangis, saya bilang Syekh saya di jalan menangis, saya kenapa saya begitu jahat kepada istri saya. Saya beli makanan tak lupa sebelum saya sampai ke rumah saya mampir beli perhiasan. Pokoknya saya apa yang diidam-idamkan istri saya belikan semua. Sampai di rumah saya kasih makan semua. Mertua saya pulang. Akhirnya saya di hadapan istri saya berlutut. Saya minta maaf. Saya bilang kamu berhak atas nyawaku. Kau berhak atas nyawaku, jangankan berlian, jangankan harta, jangankan apapun nyawaku pun akan kuberikan kepadamu karena kau telah menyelamatkan hidupku kata dia. Ini yang disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menutupi aib seseorang, menutupi apalagi aib pasangan, apalagi kepada orang tua sendiri. Sehingga ibunya dia kan ada dua sisi positif di sini. Yang pertama dia menyelamatkan rumah tangganya karena bisa jadi sang mertua langsung bilang, kamu setiap hari digituin, kalau begitu kau cerai saja. Pasti orang tuanya akan mengatakan demikian. Yang kedua adalah menjaga perasaan ibundanya sendiri. Jangan sampai dia pulang ke rumahnya, dia memikirkan kasihan sekali anakku tinggal di sana. Bagaimana dia sekarang, bagaimana. Jadi ini wanita yang Masya Allah saleha, Masya Allah disebutkan dalam Al-Quran as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Di ayat lain disebutkan fas-salihat qanitatun hafizat للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Yang indah penutupan ayatnya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau sudah sempurna di hadapanmu jangan kau cari-cari kekurangannya kata Al-Quran. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah tutup mengatakan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Artinya kalau ada manusia yang punya aib, ya memang namanya juga manusia. Iya. Punya kekurangan namanya juga manusia karena hanya Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang tanpa kekurangan. Ini luar biasa ya Ustadz. Ini sebenarnya tadi pertanyaan yang awal-awal tanyain juga ya. Bagaimana kalau sampai aib tersebar kepada keluarganya orang tua. Masya Allah ini langsung dijawab sama Ustadz Syam ya. Ini luar biasa pelajaran bagi kita juga ya. Bahkan di saat terdesak pun tadi ya Ustadz ya. Sang istri menjaga aib sang suami ya. Masya Allah. Jadi pelajaran dari tarik kisah ini. Ya. Sosok istri jangan suka mengadu-ngadu. Ya benar. Karena benar, bisa jadi Ustadz. kita sudah baikan,
Tapi orang tua belum tentu memaafkan. Iya, karena biar bagaimana kita yang ngejalanin ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita semua. Ya, jamaah ini di segmen 4 nanti akan ada, nah ini nih, ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Dan nanti kita juga di segmen akhir akan berdoa bersama ya, bersama guru-guru kita. Untuk mudah-mudahan semoga wabah corona ini segera berakhir ya, segera menghilang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah. Masya Allah.